يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik nih? Bali nih. Apa tuh bela telepon? Rebahan sholah nih. Bahas. Halo. Halo. Makan teduk. Apa? Bahan apa? Bahan sholah nih. Tak jaga bah. Masak robat bahan nih. Ancur di sini tadi. Ya, robat bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jiwa semuanya dimanapun Anda berada. Senang sekali siang ini bersama saya Yuni Santika dalam 30 menit ke depan akan menemani sahabat jiwa semuanya untuk membahas topik seputar dunia kesehatan. Apalagi kalau bukan di acara Bincang Jiwa. Acara ini tayang setiap hari Kamis pukul 1 siang live ya di PPID Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Tapi berhubung tadi mohon maaf karena ada kendala teknis, jadi kami baru bisa memulai sekarang. Alhamdulillah sudah bisa dimulai. Ya, adapun hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tentang narkoba ya. Lebih khususnya tema kita hari ini adalah mencegah narkoba dengan berkarya. Nah, untuk membahasnya di sini kita sudah hadir narasumber kita yaitu Ibu Dr. Luciana Wahyu Ratna Wijayanti SPKJ. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Jiwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Ya. Oke, Dokter Lucy ini merupakan salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Betul Bu Dokter ya? Betul. Alhamdulillah. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dokter hari ini sudah menyempatkan waktunya kita bisa berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini yaitu mencegah narkoba dengan berkarya. Ya. Oke Bu Dokter, untuk pertanyaan di awal mungkin ya, terlebih dahulu itu mungkin bisa dijelaskan ya, narkoba itu apa sih, kenapa sih bisa berbahaya gitu, dan jangan coba-coba sama narkoba, mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa untuk para pemirsa yang khususnya sekarang
mengikuti Bincang Jiwa pada siang hari ini yang sejatinya setiap minggu dari RSJ Mutiara Sukma kami menampilkan acara ini ya, khusus di saat ini topik yang sangat-sangat menarik terkait dengan Hari Anti Narkoba kemarin tanggal 26 Juni ya lebih tepatnya. Jadi tema sekarang adalah mengenai narkoba. Kalau yang bisa saya jabarkan dari awal, mungkin narkoba itu adalah kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Ya, ini yang sering sekali. Jadi kita pada saat sekarang khususnya memang terjadi peningkatan yang luar biasa ya terkait dengan penyalahgunaan zat tersebut. Nah, ini yang menjadikan perhatian sampai sekarang khususnya dari pihak pemerintah ataupun dari masyarakat, dari kami, dari tenaga kesehatan ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam memantau bagaimana perkembangan untuk penyalahgunaan dari narkoba ini. Ya, kalau narkoba sendiri sebetulnya ada 3 zat ya yang mungkin para pemirsa sekalian bisa ditampilkan di sini ya, secara garis besar saja saya menjelaskan ada 3 golongan besar di situ dari kelompok nafsa. Nafsa sama saja, nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sama dengan narkoba. Kalau kami dari tenaga kesehatan maka menyebutnya biasanya nafsa. Ada 3 golongan besar, yaitu yang bersifat halusinogen, kemudian yang bersifat stimulan, dan yang ketiga bersifat depresan. Ya. Dari 3 golongan zat besar ini contohnya banyak di sekitar kita ya, mungkin ya. Seperti halusinogen itu ada LSD ya, jamur ajaib, ganja, ekstasi ya, mungkin golongan obat-obatan dextro, metorpan yang ini sifatnya halusinogen. Kenapa dikatakan halusinogen? Karena dia menimbulkan adanya gejala halusinasi. Halusinasi itu adalah suatu persepsi yang salah, jadi gangguan persepsi yang dia muncul suara-suara atau muncul bayangan yang biasanya muncul saat setelah akibat dari pemakaian zat tersebut ya, itu yang bersifat halusinogen. Kemudian yang bersifat stimulan. Kalau bersifat stimulan di sini dia menimbulkan rasa senang. Stimulan itu merangsang ya, jadi seperti golongan kafein, kemudian nikotin ya, golongan amfetamin, sabu ya di sini ya, amfetamin, kokain. Nah, ini masuk ke golongan stimulan. Itu golongan yang kedua. Jadi dia seperti orang-orang yang ingin tampil fresh terus, ingin tampil nyaman. Walaupun dia dalam kondisi lelah, capek, tapi dia tidak punya rasa ngantuk atau tidak punya rasa lelah. Jadi dia menimbulkan tenaga yang luar biasa yang muncul ya. Kemudian ini yang banyak mungkin lebih, kalau yang saya temui memang lebih banyak golongan stimulan ini untuk usia remaja pada umumnya ya Mbak ya, karena mungkin karena mudah didapat dan harganya dia relatif lebih murah daripada golongan yang sifatnya halusinogen ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan depresan, jadi dia sifatnya menekan, jadi seperti golongan obat-obatan analgetik ya, seperti obat tramadol di situ, kemudian alkohol, golongan obat-obatan benzodiazepin seperti alprazolam, kemudian heroin, morfin, dan metadon. Nah, ini juga banyak dikonsumsi. Kadang-kadang orang berpikir bahwa saya sedih, saya stres nih dok, saya mau minum waktu itu saya lepas kontrol, saya ingin alkohol, minum alkohol. Padahal sebetulnya kalau dia mengkonsumsi itu malah semakin dia hanya bersifat menekan saja. Pada saat itu saja dia merasa senang, tapi pada saat reaksi alkohol itu hilang dalam tubuhnya, nah itu muncul lagi perasaan sedih, perasaan
Jadi dari masalah-masalah yang muncul biasanya kan orang larinya ke sana, ke alkohol. Dia hanya menekan saja sifatnya. Setelah ditekan, selesai alkohol hilang, muncul lagi. Ya, mungkin ini golongan yang harus banyak diketahui ya oleh masyarakat luas. Mungkin itu Mbak ya. Oke. Jadi ternyata ya pembahasan tentang narkoba ini cukup serius gitu ya Bu Dokter ya. Jadi bisa nggak Bu Dokter juga disampaikan itu ya untuk dampaknya nih narkoba ini supaya teman-teman sahabat jiwa di rumah tahu dampaknya secara fisik, psikis, mungkin dan sosial itu seperti apa aja Bu Dokter. Silakan. Ya, sebelum kita ke dampaknya mungkin kita harus membagi golongan dari tahap-tahap penggunaan. Oh oke. Ya, tahap penggunaan. Karena tahap dulu. penggunaan ini akan menentukan seberapa berat dia efeknya terhadap fisiknya, terutama di persarafannya. Ya, kalau kita lihat ada beberapa golongan. Di sini ada golongan low risk ya, jadi resiko rendah seperti ya kita tenaga kesehatan ini resiko rendah gitu ya, orang-orang awam, orang masyarakat biasa. High risk seperti dia bekerja di pabrik minuman bir atau minuman yang ada alkoholnya, itu high risk juga. Kemudian yang ke golongan lagi yang naik lagi ke atas eksperimental, coba-coba. Kalau coba-coba kan paling hanya sesekali, udah selesai hilang dok, sudah saya hanya ingin mencoba saja gitu. Kemudian yang lebih ke atas lagi, yang lebih rutin lagi, okasional. Okasional itu pada saat dia lebih intensif lagi, kok enak ya rasanya ya, coba lagi ah. Nah, naik lagi ke atas situasional. Ini lebih berat lagi karena dia situasi apapun dalam kehidupannya dia kepingin nyaman, ya sudah dia minum atau dia pakai. Nah, golongan yang paling berat adalah golongan yang abuse teratas, abuse dan dependence. Kalau sudah mulai abuse, penyalahgunaan dan ketergantungan yang paling atas, dua golongan berat ini yang sudah menimbulkan kerusakan yang cukup parah dari sistem persarafan kita. Nah, dari situlah mungkin bisa ditampilkan gambar dari struktur otak kita, mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini golongan yang bagaimana zat adiksi itu bekerja. Mungkin saya bisa sebagai gambaran awal, di dalam otak kita itu ada banyak hormon di situ ya. Hormon yang kita sorot hanya dua, karena dua hormon besar ini yang mempengaruhi, maksudnya yang dipengaruhi oleh zat adiksi ini. Nah, ada di situ dopamin dan serotonin ya. Ada dua golongan besar. Nah, ini dia bekerja, kalau zat-zat itu dia akan merusak frontal cortex yang ada biru-biru itu ya. Nah, mungkin biru yang di depan. Jadi di frontal itu depan ya, cortex itu bagian yang depan yang ada biru, tanda banyak tanda panahnya itu. Tanda panah yang biru itu jalur dari hormon dopamin, yang merah jalur dari hormon serotonin. Nah, ini yang dikacaukan akibat dari zat tadi yang menumpuk dalam otak kita. Maka akan terjadi banyak gangguan di situ yang muncul. Kalau dopaminnya terganggu, maka dia menjadi mudah marah, mudah gembira ya, motivasinya jadi tidak terkendali, jadi emosinya tidak terkontrol. Nah, ke sana jadi ini yang juga akhirnya mempengaruhi dalam perilaku dan sikap tentunya ya. Kalau di serotonin yang merah ini mempengaruhi apa? Kognisi. Jadi bagaimana dia bisa berpikir, menyimpan memori, kemudian pola tidurnya dia, suasana perasaannya dia. Nah, ini yang juga dikacaukan. Dua golongan hormon besar ini yang sangat-sangat nanti faktor psikisnya akan sangat terganggu dalam proses perkembangan persarafan dari manusia itu gitu khususnya. Ya. Oke. Jadi dari tadi yang dijelaskan Bu Dokter berarti memang sangat berdampak sekali ya, baik dari segi fisik maupun psikis ya. Nah, jadi nih Bu Dokter, saya juga mau nanya nih, sebenarnya nih dari kan Bu Dokter sering menerima pasien dengan penyalahgunaan zat. Sebenarnya apa sih kebanyakan tuh faktor yang mendorong untuk orang itu make gitu, atau make dalam artian menggunakan narkoba itu apa sih Bu Dokter alasannya?
ada dua hal besar yang mendasari orang untuk dia menyalahgunakan ya. Ini kalau saya bilang kan penyalahgunaan. Betul. Karena zat psikotropika itu sejatinya memang ada, tapi biasanya dipakai untuk obat-obat gangguan jiwa, cuman dia disalahgunakan. Nah, di situ biasanya ada dua golongan besar. Yang pertama, dia ingin merasakan rasa lebih seperti menghayal. Seperti cerita-cerita di novel, Ngefly gitu, iya Bu Dokter, ngefly ya? gitu kan, ada bahasa nih enak, oh ngefly dok enak nih, rasanya membayangkan semuanya bahagia gitu, tidak ada apa namanya kayak hidupnya tuh nyaman, enak. Nah, satu golongan itu. Yang kedua adalah dia menghindari, jadi dia sudah punya gangguan dulu, dia sudah punya rasa cemas, rasa sedih, muncul mungkin ada gangguan-gangguan yang ke arah kejiwaan, misalnya ada muncul gangguan depresi di situ, muncul gangguan cemas, atau ada rasa kehilangan, rasa kekosongan. Nah, dia ingin merasakan lebih nyaman ke sana. Jadi dua golongan besar ini yang melatar belakangi orang pingin ke sana gitu. Ya. Tapi sebenarnya itu jalan yang salah ya. Ya, Dokter, kalau ya. kita berbicara tadi kembali lagi ke ini ya. tadi ya. Oke, ini pembahasan kita sangat menarik ya, sahabat jiwa semuanya. Pastikan kalian nonton sampai selesai, dan jika ada pertanyaan boleh aja langsung di kolom komentar ya. Nah, oke Bu Dokter nih, kita lanjut ya Bu Dokter ya. Di sini kan baik pemerintah, terus lembaga-lembaga masyarakat, pemuka agama maupun pemuka masyarakat itu selalu gitu ya menggaungkan gimana cara mencegah itu narkoba, karena kan kita tahu sendiri narkoba ini sangat riskan gitu ya, terjadinya itu malahan di generasi muda gitu ya Bu Dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bu Dokter bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba ini? Satu, nah ini kan ada, kalau bisa saya bagi itu ada 3 golongan nih. Satu, bagi orang yang belum sama sekali menggunakan narkoba, atau 2, bagi orang yang sedang menggunakan narkoba, dan ketiga bagi yang sudah berhenti atau sudah tidak lagi menggunakan gitu. Bagaimana sih cara pencegahannya gitu kalau dari segi medis kalau kita bilang? Ya. Kalau yang pertama saya bisa menjawab yang pertama dulu ya Mbak. Yang pertama pada saat dia belum sampai ke sana. Dasarnya adalah anak ini kenapa kok sekarang kita rating tertinggi masih dipegang oleh remaja. Oke, remaja. Ya, usia remaja sekitaran remaja awal, jadi sekitaran SMP, bahkan mungkin menjelang lulus SD ya, lulus SD, SMP sampai ke remaja akhir SMA. Oke. Kenapa sampai ke sana? Ada beberapa faktor dulu ya yang mesti harus kita perhatikan. Satu, faktor individual. Jadi remaja itu kan proses yang labil tumbuh kembang. Jadi dia masa-masa yang butuh apa ya Mbak ya, di sana hal-hal yang secara biologis perkembangan itu belum selesai. Dia masih prosesnya tadi kalau kita gambar otak itu kan dia masih berkembang di otak. Nah, otak frontal, korteks frontalis itu dia perkembangannya paling akhir di usia 18 tahun. Bayangkan kalau di usia itu dia perkembangannya dihambat, ya kan, dengan tadinya zat numpuk di situ, mengacaukan semua sistem hormon di situ, akhirnya terganggu. Sudah secara biologis dia sudah terganggu. Nah, ini akhirnya tadi munculnya dalam perilaku dia tadi. Itu secara biologis ya. Kenapa kok sampai remaja? Itu dulu latar belakangnya. Yang kedua dari keluarga. Nah, keluarga ya? Bagaimana pola asuh. Nah, pola asuh ini kita mesti bisa dekat dengan anak, bisa menjalin komunikasi, orang tua yang komunikatif, dalam arti mau menerima masukan dari anaknya, entah itu positif atau negatif. Sekali lagi selalu saya katakan, anak itu tidak mesti dia harus baik-baik terus, tidak. Ada kalanya dia punya pikiran negatif. Nah, di saat anak punya pikiran negatif, tugas orang tua untuk mengarahkan itu, mengkomunikasikan dengan baik sehingga anak tetap merasa nyaman di dalam rumah. Jadi dia aspirasi dia
penuhi, tersalurkan. tersalurkan. Pengen begini. Kalau orang tua yang tipikalnya begitu anak punya aspirasi, waduh jangan kamu begini. Nah, otoriter misalnya itu jadi anak jadi wah saya nggak nyaman ya di rumah ini, saya ingin mencari kenyamanan di tempat yang lain. Nah Akhirnya keluar gitu ya ke nah tempat itu lain. yang menjadi titik poin yang kita mesti harus perhatikan di situ. Setelah dari tumbuh kembang, karena remaja ini sulit Mbak, dikatakan anak kecil nggak mau, tapi dewasa belum. Iya, jadi dia tidak akan pernah terulang proses ini. Jadi satu kali dia mengalami itu di prosesnya dengan orang tua ini, orang tua harus mendalami betul sifat anak saya ini seperti apa sih. Jadi sekali lagi jangan sekali-kali orang tua yang meminta anaknya, maksudnya gini, anaknya yang orang tua yang harus beradaptasi dengan keinginan anak, bukan anak yang beradaptasi dengan keinginan orang tua. Iya, karena apa? Anak itu dia punya pribadi sendiri, walaupun dia tumbuh, maksudnya hasil dua orang, tapi dia punya kepribadian sendiri, dia punya sifat sendiri, dia punya keinginan sendiri, dia punya cita-cita sendiri. Nah ini yang mesti harus diperhatikan, disalurkan ya. Kemudian dari sisi apa? Lingkungan harus kita perhatikan. Lingkungan mana sih anak ini, temannya siapa saja sih di rumah ini, tetangganya siapa, dia bergaul dengan siapa saja, kita harus tahu teman-temannya. Latar belakang teman-temannya itu siapa, itu kita harus tahu. Di perumahan misalnya tinggal di suatu tempat, ini anak-anak di situ karakternya seperti apa, apakah anak-anak saya kontak dengan mereka, temannya siapa di situ, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah faktor sekolah. Iya, lingkungan sekolah itu juga memegang peranan penting karena di situ ada guru, ya. Guru yang setiap hari, apalagi sekarang di masa pandemi ini tantangannya luar biasa karena guru kita pakainya sistemnya mungkin ada yang daring, atau ada yang sudah mulai sekolah. Nah, ada beberapa hal positif negatif yang mesti harus kita awasi bersama sebagai orang tua. Sistem yang daring ini seperti apa sih? Anak di rumah bagaimana sih pengawasannya? Kalau dia di sekolah, bagaimana guru-guru peran aktifnya untuk selalu dekat, bisa dekat dengan muridnya. Dan ini penting Mbak, karena satu kasus menarik pernah ya, seorang anak, dia sangat-sangat waktu itu datang kepada saya. Dia anak SMA, dia datang, dia menangis di depan saya, seorang anak laki-laki. Dok, saya dituduh memakai narkoba. Dan stigma itu sangat berat buat dia. Ternyata dia nggak pakai. Nah, ini peran gurunya harus luar biasa. Justru anak-anak yang sudah dapat atau dia belum atau bagaimanapun harus didekatin secara emosional. Jangan sampai dia jadi stres, iya kan? Nah, betul. Ini yang kadang-kala saya agak prihatin juga kalau ada guru-guru yang malah tidak bisa mengkomunikasikan itu. Kalau misalnya ada anak yang merasanya dia curiga nih, gimana? Jangan diflorkan dulu, jangan diungkap dulu. Tanya dulu anak ini secara pribadi baik-baik. Dekatin dia dengan hati, dengan perasaan. Akhirnya nanti dari situ, nah baru dia mengambil sikap-sikap bagaimana nih langkahnya. Tapi langkah ini tidak membuat si anak yang tertuduh ini menjadi semakin tertekan, karena akan mempengaruhi kognitif dia. Dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa nyaman di sekolah. Bayangkan kita harus mengorbankan seorang anak yang sejatinya dia tidak pakai tadinya, hanya karena tuduhan teman-temannya yang waktu itu abuse ya. Akhirnya jadi kayak jadi prosesnya di sekolah jadi kompleks sekali waktu itu. Kompleks sekali, dan sebetulnya ini yang harus dikomunikasikan. Jadi mungkin pihak sekolah bisa lebih bijaksana lagi. Sejatinya kalau anak-anak seperti ini yang sudah tadi untuk proses seperti Mbak Yuni bilang, bagaimana sih Dok di awalnya dia mencegah, ya itu tadi harus berkomunikasi yang baik,
Ya, ke sana dulu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah pertanyaan yang kedua ya, saya langsung saja. Oke. Lanjut. Bagaimana apabila dia sudah masuk ke dunia itu? Ya, sudah menggunakan. Kalau sudah menggunakan, yang pertama kali yang harus dilakukan orang tua adalah menerima. Accept it dulu. Saya selalu bilang, menerima dulu anak saya sampai ke sana. Jangan pernah menyalahkan. Kamu seperti ini, jangan pernah menjudge bahwa kamu tuh anak, maaf, anak yang nggak tahu diri, anak yang begini, jangan. Terima dulu. Setelah itu, anak mau dekat dengan orang tua, baru kita tentukan langkah. Ayo, kamu mau bagaimana? Dengan seperti ini, hidupmu akan dilanjutkan atau kamu mau berubah menjadi lebih baik? Karena kamu tahu akibatnya seperti ini. Nah, ini orang tua yang harus, orang tua atau siapapun ya. Kalau orang tuanya kandung tidak ada, entahlah itu bibinya, pamannya, neneknya, kakeknya, silahkan. Yang dekat dengan anak itu, yang bisa mendalami pribadi anak itu. Siapapun, saya bilang. Karena kadang orang tua nggak ada, ya kan? Banyak orang tuanya yang keluar negeri, TKI ataupun keluar kota bekerja, saya nggak tahu dok, tiba-tiba anak saya seperti ini. Banyak yang seperti itu. Oke lah, kalau orang tua merasa sulit komunikasi, jalin komunikasi dengan siapa yang anak ini mau ngomong, mau bicara, mau menentukan sikapnya dia. Saat itu arahkan dia kemana. Kamu mau proses direhab, ya kan, diperbaiki supaya kamu bisa menentukan langkahmu ke depan. Remaja ini nggak akan terulang 2 kali. Kamu menentukan sikap ke depan, kamu mau sekolah atau kamu mau bekerja atau mau bagaimana, itu harus dikomunikasikan dan itu memang harus pendekatannya secara pribadi. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau dia sudah di dalam, tentunya nanti tindak lanjutnya orang tua memfasilitasi segalanya gitu, karena kan butuh yang pertama biaya, ya butuh juga kesabaran untuk menerima perubahan perilaku dari anak itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nah ini yang sangat penting sesuai dengan tema kita ya Mbak ya. Betul. Di Hari Anti Narkoba ini bagaimana berkarya setelah dia selesai untuk proses rehab tadi. Jadi rehab. Nah, ini mungkin tadi sekali lagi bentuk komunikasi. Jadi komunikasi dari orang tua, kamu setelah ini mau bagaimana? Ataukah dia mau berkarya, istilahnya dia mau begini, saya mau mencari uang. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada waktu-waktu yang kosong yang dia bisa memanfaatkan dengan, saya ingin cari uang, misalnya ayah, ibu gitu. Dengan hal-hal hobinya dia dulu apa deh? Nomor 1. Hobi misalnya bikin ini, bikin masakan, bikin kue, kan sekarang bisa dengan online, ya kan, jual beli online nggak ada masalah. Atau dia hobi tampil, misalnya ada konten, ya kan, dia menyebarkan sesuatu. Sekarang media YouTube itu luar biasa, jadi kan malah itu bisa menjadikan hobi yang menyenangkan buat dia, sesuatu yang positif. Nah, itu yang tentunya harus banyak di stimulasi. Jadi orang tuanya juga mendukung, mengkomunikasikan, atau pihak ini mungkin sekolah. Nah, ada ide-ide misalnya di hari liburan ya, ini kan kenaikan kelas, biasanya ada tugas apa-apa. Nah, ada berkarya di situ, ada hal-hal yang bisa dijadikan ide-ide untuk mendapatkan tambahan penghasilan atau bagaimana. Biasanya kan itu lebih merangsang ya untuk anak-anak remaja gitu. Iya, betul. Jadi memang secara garis besar tadi yang bisa saya tangkap, memang peran orang tua pertama ya dokter itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Untuk baik itu untuk yang belum menggunakan ataupun dalam tahap sekarang penggunaan, atau yang sudah selesai atau sudah tidak menggunakan lagi ya Bu Dokter ya. Oke Bu Dokter. Nah, ini mungkin yang akan saya tanyakan lagi ya Bu Dokter ya. Di masa pandemi ini ya, mungkin tadi udah Bu Dokter juga sampaikan, sekarang kan kita banyak sekolah online ya Bu Dokter ya. Jadi kadang sebagai orang tua itu kita kan melihat mungkin anak kita, oh ya lagi sekolah daring misalnya.
Tapi di luar itu kita tidak tahu tuh dia ngapain gitu misalnya. Jadi ada nggak misalnya nih jenis-jenis kegiatan apa aja sih yang bisa orang tua atau keluarga itu lakukan gitu ya di rumah yang bisa nih untuk pemantauan anaknya itu bisa maksimal gitu, Bu Dokter. Iya, Ada nggak ya? tentunya memang agak repot ya, memang di zaman pandemi ini memang kita harus ekstra, malah justru di sini yang dominan akhirnya peran orang tua Iya. atau yang satu rumah ya dengan anak itu, karena dari pihak sekolah dia memantaunya hanya lewat daring dan sistem bagaimana dia minimal sekali dia untuk berangkat ke sekolah ya. Ya. Taruh kata bisa ke sekolah hanya urusan apa-apa, selesai dia pulang ke rumah. Nah mungkin tadi intinya bahwa kita harus mendekatkan diri dulu sama anak kita. Ya. Kita harus dekat dulu dengan dia. Dekat itu intinya bisa mendalami apa sih apa yang anak-anak itu mau ya, misalnya kayak nah seperti ini yang peran serta keluarga di apa namanya lebih diintensifkan lagi. Ya misalnya peduli tentang kegiatan anak sehari-hari. Setiap hari ditanya, sebetulnya ini hal-hal yang sederhana, misalnya hari ini apa sih nak, kegiatanmu apa sih, kamu mau ngapain sih, nah apa sih, kita kan kalau kita deket dengan anak, kita tanya apa saja pasti anak akan mau jawab. Ya kan, kita apa namanya tuh, kalau kita jauh dengan anak kita, misalnya kita menjaga jarak atau bagaimana, pasti anak nggak mau nih, nggak akan, terus terang takut nanti dimarahin, takut seperti ini. Nah kadang-kadang ada yang munculkan seperti itu. Makanya kita harus tahu karakter, sekali lagi tadi saya bilang kita harus tahu karakter anak kita Dari awal berarti ya, dari awal itu kita harus tahu karakter Iya, anaknya dulu. dari gitu ya, awal, dari mempelajari kecil, ya dari usia pertumbuhan, perkembangan dia. Karena kepribadian anak kan terbentuk 3 sampai 18 tahun. Kembali lagi ke teori di situ, maka kita bisa mendalami, oh tipikal anak saya itu seperti apa sih. Nah dengan tipikal anak yang berbeda, maka kita, oh anak-anak yang pertama misalnya sukanya dia kalau menjawab, ngomong, bicara 1 kali. Nah setelah itu kita tanya, mau apa, kegiatanmu apa, kamu senangnya apa nih, mau yang kamu isi nih, bisa hari ini udah selesai nih, mau apa ya Bu ya, ada ide mungkin. Nah ada ide apa, kita ngobrol banyak, luangkan waktu yang memang quality time akhirnya. Iya, quality, bukan kualitas ya Mbak ya. Kalau kualitas mungkin agak sulit karena kadang orang tua kan kerja dua-duanya. Betul. Anaknya ditinggal di rumah, ya kan. Dia sama siapa, entah sama bibinya atau sama siapapun atau pengasuhnya. Nah ini yang harus kita kualitas time-nya cukup. Nanti setelah itu kita komunikasikan, kamu mau apa nih kegiatanmu? Tahu nggak seperti ini? Oh iya, buat begini ya nak ya. Misalnya buat kerajinan atau apa nih, bisa kamu jual atau gimana ya. Oke deh, bisa Bu dicoba. Nah kan sesuai dengan perkembangan anak dulu. Atau melukis. Nah melukis hal-hal yang positif seperti itu bisa untuk menyalurkan hobi, sekaligus bisa untuk misalnya, oh tambahan buat uang saku Bu nih, saya punya ide sama temen apa gitu. Tadi yang saya bilang seperti buat konten atau yang makanan yang bisa dijual beli. Nah itu mungkin ide-ide ya yang mungkin bisa dilakukan ya. Iya. Jadi intinya itu memang kita harus ketahui dulu hobi anak ini apa sih gitu ya, Bu Dokter. Jadi mungkin betul. nanti kalau memang hobinya itu mendukung dan positif, itu yang bisa dikembangkan. Nah, oke, sahabat jiwa, kita sudah masuk ya. Tadi udah pertanyaan terakhir. Jadi mungkin untuk teman-teman sahabat jiwa semuanya yang ingin bertanya atau ada pertanyaan di kolom komentar, belum ada ya mungkin ya. Nah itu tadi ya pembahasan kita mengenai bagaimana sih mencegah narkoba itu dengan berkarya. Nah ini tadi untuk pembahasan kita tadi itu memang sangat menarik ya Bu Dokter ya. Ini berkaitan juga dengan bagaimana sekarang dengan di masa pandemi ini kita bisa mengembangkan hobi dan melaksanakan karya yang kita minati gitu ya. Intinya itu tanpa narkoba itu kita keren kok.
Tanpa narkoba itu kita sehat, tanpa narkoba itu kita bisa melakukan apa yang kita mau. Intinya percaya diri dengan diri sendiri, gitu ya. Seperti itu mungkin Bu Dokter ya. Dan kita harus mau menjelaskan kepada anak apa sih yang pertama mungkin tadi garisnya poin yang terpenting apa sih akibat dari narkoba itu dulu supaya dia memahami, tentunya sesuai usianya ya. Kita pahami dulu kenapa sih narkoba bisa membuat seperti ini seperti ini mah. Nah kita harus mau menjelaskan itu dulu supaya dia memahami dan apa akibat yang ditimbulkan kalau kamu sampai pakai, berkaitan dengan hukum ya kan, berkaitan dengan sekolah. Nah itu kita terangkan kepada supaya ini menjadi kontrol juga. Betul. Untuk mereka. Selain kita memberikan tadi kepedulian kita, rasa kasih sayang kita, itu yang poin-poin yang penting yang secara mendasar anak harus tahu dulu. Iya. Jadi dari situ juga mungkin anak itu bisa berpikir ya, oh ini positifkah buat saya atau negatifkah buat saya. Jadi di sana mereka juga untuk perkembangan emosionalnya. Dan juga satu lagi Mbak, jangan lupa ibadah. Nah, ibadah ini lebih penting. Maksudnya juga anak memahami apa yang dilarang dan apa yang boleh. Nah, dengan dilarang ini kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan mungkin dari pihak ulama dan sebagainya yang bisa lebih menekankan itu. Mungkin orang tuanya juga bisa lebih menekankan ke arah ibadah itu tadi. Jadi penanaman nilai agama gitu ya, betul, nilai agama yang betul, ada di masyarakat. Oke, sahabat jiwa semuanya, itu tadi ya pembahasan kita tentang narkoba ya, spesial ya, edisi untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional pada 26 Juni 2021 kemarin. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita sampaikan atau yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk sahabat jiwa semuanya. Oke, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.